Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Herjuna Pratama Putra dari kelas 10 IPS 2 dari Sangga Pendobrak. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang rukun iman. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Silahkan kalian simak dengan seksama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rukun iman. Kalian pasti sudah tahu kan berapa jumlah rukun iman? Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. 1. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama bagi umat Islam. Hal ini menjadi dasar dari agama Islam, karena Allah adalah Maha dari segalanya yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya kalau Allah adalah Esa dan tidak ada duanya, yang menjadi Tuhan dari seluruh umat manusia. Yakin sama Allah tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. 2. Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat untuk membantu menjalankan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasulnya. Para malaikat sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Malaikat menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah untuk diteruskan kepada umat manusia. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya yang berisi pokok ajaran agama. Dari isi kitab tersebut, manusia diperintahkan untuk mengamalkannya. Kitab suci diperlukan untuk menjadi pedoman setelah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, semua umat dapat menanyakan segala sesuatu kepada Rasulullah. Namun setelah Rasulullah wafat, setiap umat dapat mengambil jawaban dari kitab-kitab Allah. Dengan demikian, setiap umat dituntun untuk meyakini keberadaan kitab-kitab Allah tersebut. Dari tafsir kitab-kitab ini, maka manusia bisa mendapatkan jawabannya. 4. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Seseorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya Rasul-Rasul Allah. Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Selain itu, juga memberi berita gembira tentang adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Juga memberikan berita duka tentang neraka bagi orang-orang yang durhaka. Dalam menjalankan tugasnya, para rasul dikaruniai kekuatan dan kesabaran yang luar biasa, bahkan seolah-olah tidak mengenal lelah dan putus asa. Para rasul juga tidak mengharapkan upah atau bayaran dalam menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. 5. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Semua umat muslim di dunia harus meyakini adanya hari kiamat atau hari berakhirnya zaman. Hari di mana alam semesta dan isinya akan dihancurkan dan diluluh lantahkan oleh Allah. Pada waktu hari kiamat nanti, alam semesta akan hancur dan semua manusia akan binasa. Setelah hancurnya semua alam semesta, maka nanti Allah akan membangkitkan semua umat manusia. Pada hari kiamat ini tidak satupun yang bisa lolos dari kematian. Setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat akan dihisab sesuai dengan perbuatannya, yang akan menentukan apakah ke surga atau ke neraka. 6.
Iman kepada qadha dan qadar. Pengertian qadha. Arti kata qadha secara bahasa adalah ketetapan. Dalam hal ini, ketetapan atau kepastian yang sudah diputuskan oleh Allah sebelum kelahiran seseorang. Ketetapan yang mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur kehidupan setiap umat. Bahkan, ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia-manusia ke bumi. Pengertian qadar. Dapat diartikan bahwa qadar merupakan ukuran atau pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwa qadar adalah suatu pertimbangan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap diri manusia. Jika qadha adalah ketetapan atau aturan, qadar adalah ukuran atau pertimbangan. Namun istilah tersebut digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi tentang rukun iman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya menghimbau bagi semua orang yang masih suka keluyuran dan kumpul-kumpul gak jelas, mending kalian di rumah aja. Karena ketika kalian di rumah aja, kalian bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.